Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari kelas C, akan mempresentasikan tentang sistem informasi batik tulis berbasis web. Kemajuan teknologi informasi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun menuntut kita untuk selalu melangkah maju dan mengikuti perkembangan teknologi. Demikian pula dalam dunia usaha yang dituntut untuk selalu berinovasi dalam menghadapi era persaingan yang semakin pesat saat ini. Batik Tulis Selowati didirikan untuk mengenalkan batik khas Kabupaten Probolinggo, sekaligus upaya mengangkat potensi daerah, juga untuk memberi lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Rumusan masalah: usaha ini belum memiliki aplikasi berbasis web sehingga kesulitan untuk mempromosikan produk batik yang diproduksi, yakni batik khas Probolinggo. Dengan adanya masalah tersebut, kami berencana membuat aplikasi web tersebut. Tujuan pembuatan aplikasi ini adalah mengenalkan batik khas Probolinggo, terutama yang diproduksi oleh Batik Tulis Selowati. Yang kedua, memberitahukan adanya batik atau produk baru dari Batik Tulis Selowati, ya intinya sebagai promosi lah. Kemungkinan yang kedua, yang ketiga, konsumen dapat melihat berbagai jenis batik serta harga jual produk di web secara online. Ruang lingkup dalam aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui informasi yang ada seperti ketersediaan produk, harga jual produk, juga tersedianya menu untuk menyewa produk dari Batik Selowati. User harus melakukan login jika ingin melakukan penyewaan. Jika pengembalian barang atau produk terlambat, maka user akan dikenakan denda. Untuk pengambilan barang dapat dilakukan dengan mengunjungi kami secara langsung di tempat. Metodologi yang digunakan adalah metodologi waterfall, di mana yang pertama adalah requirement definition. Setelah tahap selanjutnya adalah sistem dan software design. Selanjutnya implementation and using testing. Tahap keempat integration and system testing, dan yang terakhir adalah operation and maintenance. Dalam pengembangan metode waterfall memiliki beberapa tahap yang runtut. Yang pertama, requirement atau analisis kebutuhan, desain sistem, coding dan testing, penerapan program, serta pemeliharaan. Analisis kebutuhan dalam langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa dilakukan sebuah penelitian, wawancara, atau studi literatur. Seseorang sistem analisa akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari pengguna, sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh pengguna tersebut. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen pengguna requirement, atau bisa dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan pengguna dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analisis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Desain sistem, proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi interface, dan detail atau algoritma prosedural. Tahap ini akan menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. Coding testing. Coding merupakan penerjemahan desain dalam bahasa Indonesia yang dikenali oleh komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh pengguna. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian, menggunakan komputer akan dimaksimalkan dalam tahap ini. Setelah pengkodean selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi.
Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. Penerapan atau pengujian program, tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah sistem serta melakukan analisa. Setelah melakukan analisa, desain dan pengkodean, maka sistem yang sudah dijadikan digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan, perangkat lunak yang susah disampaikan kepada pelanggan pasti akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa dikarenakan mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan fungsional. Untuk ERD-nya di sini customer, ada entitas customer, produk, dan admin. Di sini customer memiliki beberapa atribut. Yang pertama ada ID, nama, username, password, alamat, email, gambar untuk fotonya nanti, telepon. Dan produk memiliki atribut kode, nama, gambar, serta harga. Sedangkan admin hanya memiliki 2 atribut, username dan password. Di sini customer melakukan penyewaan produk. Setelah itu dalam penyewaan produk, setelah melakukan penyewaan akan diproses oleh admin. Data flow diagramnya, user melakukan data registrasi, data login, pembayaran, denda, data pembayaran, dan data pembelian produk ke sistem informasi. Sedangkan sistem informasi mengembalikan info login, info registrasi, serta info sewa dan lain-lain mengembalikan ke user. Sedangkan untuk admin, sistem informasi memberitahukan info produk, info sewa produk langsung, info pengembalian produk kepada admin. Sedangkan admin mengirimkan data produk, data pengembalian produk langsung, data sewa ke sistem informasi kami. Sedangkan sistem informasi akan mengirimkan laporannya kepada manajer. Selanjutnya desain website. Desain website sederhana dan tidak terlalu banyak komponen di dalamnya. Pada website tersebut hanya terdapat navigation bar atau navbar, ada slider, carousel, dan card panel. Nanti contohnya langsung saja kita tampilkan. Penulisan program dan implementasi. Penulisan program atau sintak yang digunakan pada proyek menggunakan bahasa pemrograman berbasis PHP. Implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak, spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi website batik tulis Selawati adalah sistem operasi yang digunakan Windows 10, PHP sebagai bahasa pemrograman, Apache sebagai web server, web browser Internet Explorer, Mozilla atau Opera, dan untuk frameworknya pakai Materialis CSS. Implementasi perangkat keras yang dibutuhkan oleh user, baik itu dari sisi pengunjung, administrator yang bersifat relatif, tergantung dari spesifikasi yang dimiliki dan akan digunakan. Namun, sebagai gambaran berikut sistem minimal yang dipakai. Prosesor Intel Celeron, RAM 4GB, space hard disk 20GB, VGA card NVIDIA GTX 780, CD-ROM drive, keyboard, mouse, dan modem. Manajemen waktu proyek, analisis kebutuhan, membutuhkan waktu 2 hari dari tanggal 3 bulan 12 sampai tanggal 4, membuat ERD tanggal 5 sampai tanggal 7, membuat SKPL dari tanggal 8 sampai tanggal 9, membuat DFD dari tanggal 10 dan tanggal 11, membuat dokumentasi laporan awal 12 sampai tanggal 13 Desember, desain sistem memerlukan waktu 2 hari 15 sampai 17 Desember, penulisan program 18 sampai 22 Desember, hasil penerapan pengujian program tanggal 24 sampai tanggal 26 Desember. Biaya studi kelayakan biayanya 200.000, desain fungsi 250.000,
Programnya 2 juta, pengujian 200, pelatihan 50.000, pemeliharaan 250, dokumentasi 250.000, web hosting dan domain 250.000, jadi jumlah totalnya 3.200.000. Selanjutnya, kesimpulan serta saran. Berdasarkan hasil penelitian dan uji coba sistem, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah dihasilkan sebuah aplikasi batik Selawati berbasis web yang dapat mempermudah semua orang mengetahui informasi terbaru terpopuler tentang produk batik Selawati. Sarannya, dalam penyusunan proposal, proyek perangkat lunak, dan pembuatan program dalam proyek ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk penelitian atau proyek selanjutnya, hal yang perlu dikembangkan diantaranya memperbaiki tampilan aplikasi sehingga lebih menarik lagi, menambahkan fitur pengukur jarak dan waktu wilayah asal pada aplikasi untuk memberi informasi mengenai lokasi dari usaha kami untuk para customer baru. Mungkin sekian saja, kita lanjut ke programnya. Oke, ini aplikasinya. Di sini ada logonya. Ini ada navbar ya. Ini logo. Ada menu produk, beranda, kontak, serta sign in. Di sini ada slider dan di sini ada tulisan yang pastinya menggunakan heading. Selanjutnya ada menu produk baru. Nanti misal ada produk baru yang akan dipromosikan, tampilnya nanti di sini. Di bawahnya ada galeri. Di sini galerinya pakai carousel item. Kalau di materialis, ini gambarnya berukuran 250 pixel kali 250 pixel. Nah, nanti sistemnya begini jalannya. Ada masker, ada tas. Ini juga ada jalan batik. Ada tas untuk pria, ada sepatu. Di bawah galeri produk ada galeri kegiatan yang biasanya dilakukan di kecamatan atau di desa. Ini ada koleksi foto batik di dalam usaha kami. Tapi sayangnya blur fotonya. Ini pakai material box yang gambarnya bisa di zoom in dan di zoom out. Di bawah cuma ada footer. Untuk menu produk saya tidak pakai scroll by. Kalau di scroll by gini aja, langsung diklik langsung muncul di sini. Tapi saya buat tab baru, produk. Namanya produk.php. Sama. Di navbarnya sama, di sini juga ada slider cuma beda gambar. Selanjutnya ada produk. Produk ini pakai card panel, ini pakai button sama icon, dan ada tambahan gambar. Di sini saya pakai gambar ukurannya 275 pixel kali 183 pixel. Ini karena produknya masih belum terlalu banyak, mungkin ini sebagai ilustrasi produknya aja. Ini footer untuk kontak. Misalnya ingin menghubungi kami lewat aplikasi, bisa mengisi form ini, isikan nama, alamat, nomor telepon. Selanjutnya, jika ingin mengunjungi kami secara langsung, kita bisa lihat di sini di sebelah kiri saya ada Google Maps. Ini pakainya pakai e-form. Kita bisa langsung copy di Google Maps. Setelah itu kita masukkan ke PHP-nya. Lalu ada navbar sign in. Coba kita klik. Di sini ada login, langsung diarahkan ke login.
Tapi jika masih belum memiliki akun, sebaiknya klik register dulu. Di sini register, isikan username-nya. Username-nya terserah lah, yang penting mudah diingat. Misalnya Vpin, passwordnya 123. Dan di sini ada konfirmasi password. Dipastikan passwordnya sama, harus sama. Coba kalau diisikan yang tadi 123, kita isikan 897. Kita lihat di sini. Ada konfirmasi password tidak sesuai. Karena memang passwordnya tidak sesuai, makanya harus sama. Kita isi lagi. Vpin, passwordnya 123. Sini 123. Kita register. Nah, user baru berhasil ditambahkan. Setelah itu kita bisa langsung login. Login pakai username yang barusan saja. Passwordnya ingat, jangan sampai lupa passwordnya. 123. Kita submit. Nah, kita langsung diarahkan ke daftar customer karena kita login sebagai admin. Di sini di menu customer sudah bisa menambahkan customer, ubah, hapus, serta mencari customer. Kita langsung saja coba yang tambah. Coba namanya kita inputkan. Ini input nama lengkap juga tidak apa-apa. Misalnya Abdul Halim. Username-nya dinamai Halim. Isikan alamatnya. Misalnya beralamat di Desa Selo Budik. Kotanya masuk kota Probolinggo. Kita isikan emailnya, ini misalnya @gmail.com. Masukkan nomor telepon. Kita isi sembarang aja karena percobaan. Di sini juga sudah tersedia menu pilih file. Ini pilih gambar. Saya coba pilih file. Kita tampilkan semua file. Pilih gambarnya. Kita cari dulu gambarnya. Saya ambil di IMG. Misalnya ini nih, yang mau dijadikan gambar. Kita buka. Nah, di sini sudah tertera batch1.png. Coba kita tambah. Data berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah ada. Ternyata ada di nomor 6. Atas nama Abdul Halim, username-nya Halim, alamat Selo Budik, kota Probolinggo, emailnya halimabdul12@gmail.com, nomor teleponnya ini. Misalnya kita ubah gambar. Kita pilih file lagi, gambarnya misal salah. Bisa ditambahkan gambarnya, misalnya mau diganti yang ini. Kita buka, kita ubah data. Data berhasil diubah. Nah, gambarnya sudah berubah. Jika sudah tidak perlu, bisa dihapus. Kita coba hapusnya. Apakah berhasil? Data berhasil dihapus. Oke. Saya lupa. Coba kita hapus yang ini. Ada notif, apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika kita batal, maka otomatis akan batal juga proses penghapusan. Coba kita hapus, lalu kita oke. Data berhasil dihapus. Cari ini juga sudah bisa digunakan. Misalnya kita mau mencari, misalnya datanya nanti sudah banyak, ada ratusan, ribuan. Kita bisa cari berdasarkan nama. Coba kita cari Dian. Apakah berhasil?
ternyata sudah berhasil. Atas nama Dian ditampilkan. Mungkin cuma sampai di sini saja demo aplikasinya, soalnya ini masih bisa dikatakan belum selesai, belum sempurna gitulah. Untuk codingannya coba kita masuk, kita mulai dari index. Di sini saya menggunakan materialis.css karena saya masih pemula. Di sini untuk navbarnya div class navbar fixed. Kenapa pakai fix? Karena agar saat kita scroll navbar itu tetap di atas, nggak hilang. Contohnya seperti ini. Nah, akan tetap di atas, nggak hilang. Kalau kita nggak pakai fixed, saat kita scroll ini otomatis navbarnya hilang. Kembali lagi codingannya. Saya menggunakan list item atau li pakai ahref untuk beranda, produk, kontak, dan sync in. Di sini langsung kita hrefkan ke tab yang kita buat, contohnya tab produk.php, kontak, serta login.php. Selanjutnya ada site nav. Ini site nav gunanya saat aplikasi ini dibuka di smartphone, nah otomatis akan muncul garis 3 ini. Coba kita klik, nah, navbarnya pindah ke samping. Kita kembali lagi. Selanjutnya ada slider. Slider ini gambar bergerak atau bisa dikatakan iklan lah. Ini kalau di Bootstrap kalau nggak salah namanya carousel. Tapi karena pakai materialis, kita ikut di materialis. Kalau namanya di materialis slider. Kita img search untuk gambarnya, gambar yang akan kita gunakan untuk iklan. H5 ini untuk tulisan welcome atau selamat hari, semoga hari Anda menyenangkan. Di sini saya menggunakan 2 gambar untuk slider. Selanjutnya ada menu, ini tadi menu baru itu ya. Kita pakai card. Di sini ada card panel gray Lighten 5. Gray Lighten 5 ini artinya gray. Lighten ini kalau nggak salah agak ke arah terang, cerah. Cerahnya itu levelnya 5. Dan ID-nya kartu. Selanjutnya ini H2, ini untuk judul produknya. Saya pakai span class black tag ini supaya teks keterangannya warna hitam. Selanjutnya saya kasih ref atau saya kasih link selengkapnya. Ini diarahkan ke produk.php. Selanjutnya di bawah ada galeri. Galeri tadi yang sudah saya jelaskan pakai carousel item. Nah, yang ini. Ini gambarnya ukurannya 250. Ini carousel. Di bawah carousel ada galeri kegiatan. Galeri kegiatan pakainya itu material box yang bisa di zoom in dan di zoom out. Ini gambarnya, kita terserah kita mau kasih berapa gambar. Saya di sini pakai kolomnya medium 3, small 12. Ini artinya pakai 12 grid. Kalau S12 berarti kalau ditampilkan ke small atau tampilan smartphone akan jadi satu, akan berurutan jadi satu kolom, akan diurutkan ke bawah. Coba kita coba saja. Nah, jadi satu kan. Kenapa kalau besar ini jadi 4?
karena di sini mediumnya 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4, jadi 4 kolom. Di bawah sudah bagian akhir footer. Ini ada footer ya, warnanya hitam. Ini cuma tulisan untuk UKM desa dibuat oleh Arif Rahman. Sudah cuma diisi, dan di bawahnya ada JavaScript. Ini site nav tidak akan muncul kalau tidak dikasih JavaScript. Di sini JavaScriptnya kun site nav document.query selector on. Site nav di sini karena inisialisasi dari materialis memang menggunakan M, kita ikuti saja M besar dot apa yang mau kita kasih JavaScript. Misalnya di materialis namanya site nav, ya ditulis sesuai di materialis. Kalau S nya besar ya besar. Site nav dot init site nav yang ini nanti muncul. Kalau udah dikasih JavaScript, kita klik garis tiganya itu udah muncul. Selanjutnya ada JavaScript untuk slider. Document.query sama. Ini indikator itu titik di bawahnya. Kalau mau ditampilkan tinggal dikasih true. Karena saya tidak mau tampilkan, saya kasih false. Dan tingginya 550. Ini yang carousel. Durasinya mau dikasih berapa per sekali scroll. Ini disknya min 100. Ini untuk material box scriptnya. Untuk di produk kita mulai dari atas. Sama kita pakai navbar fixed karena ngopi yang punya menu utama tadi. Site nav juga sama, slider juga sama. Untuk menunya pakai card. Karena ini masih belum otomatis, masih statik. Karena saya masih kurang paham dengan PHP. Lagi-lagi saya pakai small 12 M3. Sudah saya jelaskan sebelumnya apa artinya call S12 sama M3 ini. Kita kasih cardnya ke center alihkan. Gambarnya ini berukuran, kalau nggak salah 275 kali 183 pixel. Ada di folder img. Kita panggil img 250, ini juga nama folder. Terus nama gambarnya .png. H6 ini untuk nama produk dan harganya. Dan di sini ada button. Buttonnya pakai icon. Caranya i-class material icons left. Ini penempatan material, penempatan ikonnya ada di sebelah kiri tulisan. Add shopping cart, ini nama ikonnya. Kalau add ini nama di tombolnya nanti. Ya untuk selanjutnya ke bawah ya sama kayak yang tadi, cuma tinggal mengubah gambar sama headingnya, tinggal mengubah gambar, nama, sama harganya. Ini banyak ya. Di bawah ada footer sama JavaScript untuk site nav sama slider juga. Untuk di kontak, bedanya di kontak ini pakai form ya, pakai card panel juga. Dimana di dalam form tersebut ada nama yang pakai input tipe teks, ada alamat, ada nomor telepon atau phone yang sama-sama pakai input teks. Selanjutnya ke bawah, dan selanjutnya sama, cuma bedanya di bawah. Setelah ke bawah kita kasih button untuk tombolnya.
Untuk footer di bawah ada sama, footernya warnanya black. JavaScript-nya cuma untuk site nav karena tidak ada slider, tidak ada iklan, jadi cuma satu. Lalu kita ngerak apa ya, ke register dulu. Register di sini saya buat registrasi.php. Karena saya pakai function, di sini harus dipanggil require. Functionnya itu kalau ada di dalam satu folder, kita panggil saja begini, tanpa harus menu admin. Karena ada di folder berbeda punya saya, ada di dalam menu admin, saya panggil foldernya dulu, menu admin, dan miring function.php. Ini ada if is set post register. Di sini if jika registrasi variabel post dengan 0, maka akan ditampilkan notif user baru berhasil ditambahkan. Di sini pakai form. Formnya ada input tipe text username, ada password, ada konfirmasi password yang sama-sama menggunakan input tipe password. Selanjutnya di bawahnya kasih tombol atau kasih button send, kirim. Kita kasih register. Selanjutnya saat kita tidak memiliki akun, di sini disediakan, kalau sudah memiliki akun disediakan menu untuk masuk. Kita klik link login. Karena tidak pakai JavaScript, di sini saya kasih komentar saja JavaScript-nya. Di login juga sama, cuma bedanya di login cuma username sama password. Coba ke function. Di sini ada function, saya pertama buat function koneksi. Variabel di sini ada variabel con, MySQL connect, localhost, root. Karena pakai exam tidak ada passwordnya. Di sini kita masukkan database-nya. Function query. Variabel query global, variabel koneksi. Di sini ada variabel result. Juga ada perulangan while. Ini function tambah variabel data, kita panggil koneksinya global connection. Variabel nama HTML special card, variabel nama di sini nama yang diinputkan. Nanti nama yang diinputkan di menu tambah user. Variabel username juga username. Di sini ini yang tadi fitur upload gambar. Variabel alamat sama kota, email, telepon. Selanjutnya kita tambahkan query-nya. Query-nya bisa, kalau kesulitan bisa langsung dilihat di database-nya. Ntar ya loading. Nah, misalnya di sini salah, di DB Selawati. Nah, kita klik di user. Kita ke menu SQL. Nah, yang mau kita lakukan akan adalah tambah insert. Tinggal copy aja di sini. Kalau kesulitan. Selanjutnya kita masukkan variabel nama,
Ini berdasarkan nama yang nanti diinputkan di menu tambah user, username, gambar, alamat, kota, email, dan telepon. Selanjutnya ini fungsinya yang upload gambar tadi. Nama filenya, gambar, ada ukuran, ada error, ada variabel tmp name. Cek apakah tidak ada gambar yang diupload. Misalnya kita tidak ngupload gambar, kita akan muncul notif pilih gambar terlebih dahulu. Selanjutnya ada cek gambar apakah yang diupload itu gambar. Kejadiannya kan ekstensi gambar biasanya JPG, dan PNG. Ada ekstensi gambar. Ini ekstensinya kan biasanya 3 yang digunakan. Jika yang diupload di luar ekstensi yang 3 ini, maka akan muncul yang Anda upload bukan gambar. Ini untuk mengecek ukuran filenya. Apakah filenya ini lebih dari 1,5 MB? Ini 1.500.000 ini karena pakai byte. Kita echo script alert ukuran gambar terlalu besar, maka akan muncul notif ukuran gambar terlalu besar. Ini function untuk hapus SQL query. Ini sama, ambil di database-nya juga bisa. Delete from user, di mana ID user sama dengan variabel ID. Selanjutnya return MySQL affected row variable count. Ini untuk function yang ubah. Ada variabel ID user, ada namanya nanti ini akan muncul secara otomatis karena kalau ini function ubah. Ini untuk mengubah gambarnya. Selanjutnya query-nya, kita variabel query sama dengan update user, set nama yang akan diubah, username, gambar, alamat, kota, email, dan nomor teleponnya. Selanjutnya ada function cari, langsung query, variabel query sama dengan select atau pilih semua dari user, di mana nama like persen ini digunakan untuk mencari, misalnya kita mencari Arif gitu, karena di depan ini kasih persen sama di belakang juga dikasih persen, maka semua yang mengandung A saat kita mengetik A dicari akan ditampilkan. Selanjutnya ini fungsinya registrasi tadi. Ini password, ini nama file yang password, ini name milik konfirmasi password. Cek username sudah ada apa belum. Kalau username-nya sudah ada, maka akan ditampilkan username sudah ada. Coba kita coba dulu register. Yang ada Arif sudah ada. Kita coba passwordnya, tapi passwordnya kita bedakan 78. Coba apakah berhasil. Nah, username sudah ada, berarti username-nya tidak boleh sama. Klik OK, kita dikembalikan lagi ke menu register.
Selanjutnya untuk konfirmasi password, jika konfirmasi passwordnya tidak sesuai, maka akan muncul konfirmasi password tidak sesuai. Tadi sudah kita coba. Ini enkripsi password supaya passwordnya tidak diketahui, pakai password hash. Jadi makanya password jangan sampai lupa passwordnya. Nah, ini digunakan untuk fungsinya login. Karena kalau login kan sama saja dengan menambah insert into user value, username, password. Ini diarahkan ke tabel users pakai S, bukan yang user tadi. Kita coba ke menu tambah user. Kita panggil fungsinya require function.php. Kita cek apakah tombol sudah ditekan atau belum. Cek data, berhasil ditambahkan apa gagal. Kalau gagal akan dimunculkan data gagal ditambahkan. Kalau berhasil ditambahkan akan muncul data berhasil ditambahkan. Tadi juga sudah dicoba. Karena di sini menunya saya ambil template, jadi codingannya ya banyak gini. Tapi ada sebagian yang sudah saya edit, cuma saya ambil yang butuh-butuh doang. Nah, di bawah saya pakai form. Ada ada nama pakai input tipe, username pakai input tipe teks, nama juga input tipe teks, alamat tipe teks juga. Kalau gambar ini input tipenya file. Untuk button ini untuk tombol tambah data. Untuk di user kita juga require function, memanggil functionnya. Karena satu folder jadi tidak usah memasukkan folder di sini. Sama ini juga template-nya ngopi ya. Kita cari di bawah. Juga pakai form. Karena pakai tabel, kita kasih border tabelnya 1. Kita kasih cell padding 10 dan cell spacingnya 0. Kita tr, th, nomor, gambar, alamat, nama, username, alamat, kota, email, telepon, serta aksinya. Tampilannya ya seperti ini. Aksinya ada ubah dan hapus. Di sini kita panggil nama yang ditambahkan lewat database, ada nama, username, alamat, kota, email, nomor telepon. TD ini untuk aksinya yang tadi. Kita panggil PHP sama dengan variabel row, ID user, ubah. Ini hapus juga sama. Kita kasih one click kalau hapus. Dan kita kasih konfirmasi apakah Anda yakin akan menghapus data ini. Jika diklik OK, ya maka akan terhapus. Oh ya lupa, tadi di atas ini ada perulangan pakai for each. Kita end for each di bawah. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.